Sobat Komsos yang terkasih, kembali lagi bersama saya Heni dalam program Komsos Keuskupan kita, yaitu Orsik, obrolan seputar iman Katolik. Pada Orsik edisi kali ini, kita akan lebih mendalami mengenai bacaan Injil pada Minggu Biasa yang ke-27. Di sana temanya mengenai hidup berkeluarga. Nah, pada Orsik edisi kali ini kita akan dibantu oleh narasumber kita, yaitu Pastor Blasius. Halo Pastor. Halo, selamat berjumpa lagi. Selamat berjumpa kembali antara saya Heni dengan Pastor Blas dan para saudara-saudari semua. Iya. Baik Pastor, kali ini kita akan lebih mendalami Orsik mengenai hidup berkeluarga ya Pastor, dan juga hidup setelah menerima sakramen perkawinan. Nah, sebelum kita mulai lebih dalam, kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Pastor. Baik, para saudari dan saudara terkasih, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, kehadapan-Mu kami panjatkan puji dan syukur kami untuk semua berkat yang kami terima. Terutama kami bersyukur karena dari antara kami ada yang Kau panggil untuk membangun hidup rumah tangga, hidup perkawinan. Pada kesempatan ini kami hendak merenungkan secara khusus keluhuran hidup perkawinan itu. Kami mohon Tuhan turunkan atas kami Roh Kudus-Mu, menerangi hati dan budi kami. Terutama kami berdoa bagi keluarga-keluarga, bagi pasangan suami dan istri, agar Engkau menjaga mereka dengan Roh-Mu, supaya mereka tetap utuh dalam cinta yang Kau anugerahkan kepada mereka, yang mempersatukan mereka dalam hidup perkawinan. Doa ini ya Bapa kami hunjukkan ke hadapan-Mu, dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Baik Pastor, terima kasih yang telah membuka dengan doa. Sebelum kita melakukan dialog tanya jawab mengenai hidup perkawinan, kita dengarkan bacaan Injil pada hari ini. Baik para saudari dan saudara terkasih, saya membacakan Injil yang akan kita dengar dalam ibadat atau perayaan pada hari Minggu Biasa ke-27. Diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 2 sampai dengan 12. Perceraian. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni Dia, dan seperti biasa Ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal ini. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan dengan
terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudari dan saudara terkasih dalam Kristus, tema umum dari bacaan-bacaan suci yang kita renungkan pada minggu biasa ke-27 adalah tentang hidup rumah tangga, tentang hidup perkawinan. Dalam bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian, juga berbicara tentang perkawinan. Mau menegaskan bahwa perkawinan itu memang sejak awal ada dalam rencana dan kehendak Allah, bahkan diciptakan oleh Allah. Dan dalam bacaan Injil tadi, Yesus menegaskan salah satu ciri atau karakter dari hidup perkawinan. Apa yang dipersatukan oleh Allah itu adalah tak boleh diceraikan. Ya. Suami dan istri dalam bahasa Biblis tadi dikatakan menjadi satu daging, dipersatukan oleh Allah. Maka tugas panggilan suami istri adalah menjaga kesatuan itu. Cinta Tuhan yang dianugerahkan kepada pasangan suami istri harus terus dirawat dari waktu ke waktu. Maka mari kita mengususkan permenungan kita di hari Minggu biasa ke-27 ini untuk merenungkan keluarga kita, merenungkan hidup perkawinan bapa dan ibu. Bersyukur seatas rahmat itu kepada Tuhan sambil memohon agar Allah sendiri menguatkan, meneguhkan, menjaga dan menuntun bapa dan ibu untuk memelihara rahmat itu. Rahmat perkawinan, kesetiaan satu sama lain dalam hidup berumah tangga. Ini kesempatan yang sangat baik ya untuk berefleksi kembali, untuk merenungkan kembali ikatan perkawinan bapa dan ibu. Itu kira-kira secara singkat yang mau diajak oleh bacaan-bacaan suci ini untuk kita pada minggu biasa ke-27 ini. Baik, Pastor. Terima kasih yang sudah membantu kita membacakan bacaan Injil pada minggu biasa yang ke-27. Nah, Pastor, untuk lebih mendalami mengenai bacaan Injil ini, saya ingin bertanya-tanya kepada Pastor. Pertanyaan saya yang pertama, Pastor, di sini pada Injil dikatakan Yesus itu bertanya terlebih dahulu, apa perintah Musa kepada mereka gitu. Saat orang Farisi menanyakan tentang apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya. Mengapa Yesus itu menanyakan perintah Musa tentang perceraian di saat orang-orang tersebut bertanya tentang boleh atau tidaknya menceraikan istrinya, Pastor? Oke, baik. Yang pertama dikatakan dalam Injil ya, pada ayat-ayat awal dari perikop tadi, yang bertanya kepada Yesus adalah orang Farisi. Siapa itu orang Farisi? Orang Farisi adalah orang yang sangat ketat mengikuti ketentuan hukum Taurat, hukum Musa. Maka Yesus barangkali sangat tahu siapa yang berhadapan dengan saya. Oleh karena itu, menanggapi orang yang seperti ini, yang perlu dilihat pertama kira-kira bagaimana pemahaman mereka, apa yang mereka ketahui sebagai orang Farisi. Orang yang sangat ketat menerapkan Taurat Musa. Ya, itu. Dan memang dalam Taurat Musa, khususnya dalam kitab Ulangan bab 24 ayat 1 sampai 4, di situ memang tertulis seorang suami bisa saja menceraikan istrinya dengan membuat surat cerai. Bila dia tidak menyukainya lagi, dengan alasan bila didapati istrinya tidak senonoh terhadap dia. Ya, itu.
Jadi atas alasan itu maka suami bisa membuat surat cerai lalu diserahkan kepada istrinya. Setelah itu dia suruh istrinya pergi. Apa yang mau dikatakan di sini? Hal yang pertama dulu, sebelum ketetapan ya dalam kitab Ulangan ini, setiap laki-laki atau setiap suami bisa dengan bebas saja menceraikan istrinya dengan alasan apa saja dan tanpa harus membuat proses, misalnya menulis surat. Ya, pokoknya kalau dia tidak suka, lalu dia suruh istrinya pergi. Ya, maka prinsipnya istri itu adalah demi kesenangan suami. Kalau dia tidak senang, tidak suka lagi, maka dia disuruh pergi. Ketetapan Musa dalam kitab Ulangan ini itu sudah mulai sedikit membatasi kebebasan laki-laki atau suami untuk menceraikan istrinya. Maka dikatakan ada alasan. Kalau ditemukan istrinya itu berlaku tidak senonoh. Lalu yang kedua, dibuat secara tertulis. Mengapa tertulis? Supaya juga ada status yang jelas atas istri ini. Ya, karena dengan disuruh pergi, dengan diceraikan, maka istri itu sudah status bebas. Dia bisa lagi menjadi istri orang lain. Ya, di situ dikatakan dalam kitab Ulangan dikatakan seorang istri yang telah diceraikan oleh suaminya dia bisa menjadi istri laki-laki lain lagi. Ya. Tetapi katakanlah kalau suami keduanya itu mati atau menceraikan lagi dia dengan cara yang sama, membuat surat cerai, dia tidak bisa lagi kembali ke suaminya yang pertama. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Yesus memang sangat menekankan keluhuran hidup perkawinan dengan merujuk pada kitab Kejadian ya, dalam bacaan pertama dalam perayaan Ekaristi Minggu Biasa ke-27 ini ya, di mana dikatakan bahwa seorang suami meninggalkan orang tuanya untuk bersatu dengan istrinya. Mereka tidak lagi dua, menjadi satu daging ya, dikatakan. Dan Yesus dalam Injil tadi menambahkan satu kalimat, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi Yesus mau menegaskan keluhuran hidup perkawinan, bahwa perkawinan itu lembaga kehidupan yang didirikan, dikehendaki oleh Allah, maka manusia tidak punya kuasa apapun untuk menceraikannya. Bahkan dalam kitab Maleakhi bab 2 ayat 16 dikatakan Allah membenci perceraian. Jadi kitab suci sendiri sebetulnya sangat jelas menegaskan keluhuran dari hidup perkawinan dengan larangan untuk melakukan perceraian. Ya, itu yang mau dikatakan tadi ya, itu. Baik Pastor, terima kasih atas jawabannya. Kemudian saya ingin bertanya lagi Pastor. Pada Injil juga ini dikatakan bahwa mereka itu kalau sudah menjadi suami dan istri menjadi satu daging. Apa yang kita pahami dari kata satu daging itu, Pastor? Baik, term atau istilah satu daging ini sangat biblis ya, dalam arti memang tertulis demikian ya dalam kitab suci, dalam kitab Kejadian, juga diulangi dalam Injil Markus dan Injil Matius ya, bahwa suami dan istri itu menjadi satu daging. Apa yang mau dikatakan dengan ini? Ya, mau menegaskan kesatuan, ikatan di antara mereka, keutuhan dari kebersamaan mereka. Ya, tak terceraikan, tak terpisahkan, utuh. Ya, suami dan istri itu ikatan di antara mereka. Sedemikian kuat ikatan itu sampai dikatakan bahwa ya mereka harus bersedia meninggalkan orang tua mereka, ayah dan ibu mereka, orang yang melahirkan mereka, untuk bersatu dengan istri. Laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu ya dengan istrinya. Jadi mau menggarisbawahi kesatuan mereka yang dikatakan mereka tidak lagi dua tetapi menjadi satu daging. Hal yang berikut juga mau
menggarisbawahi bahwa mereka berasal dari sumber yang sama. Dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa ya bab 2 itu dikatakan bahwa perempuan itu dijadikan oleh Allah dari tulang rusuk Adam, manusia pertama. Dan setelah dijadikan perempuan itu, lalu Allah membawa perempuan itu kepada Adam, lalu dia katakan, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ya, maka dengan ungkapan satu daging, sekali lagi mau menggarisbawahi keutuhan ya ikatan di antara suami dan istri. Dalam doktrin gereja dikatakan perkawinan itu adalah persekutuan seluruh hidup. Ya, jadi gereja memakai dalam ajarannya persekutuan seluruh hidup. Jadi perkawinan itu adalah persekutuan seluruh hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, suami dan istri, untuk membentuk hidup perkawinan dengan tujuan demi kebaikan suami istri, bonum conjugum, dan demi kebaikan keturunan, ya kebaikan anak, yang menyangkut dua hal: kesediaan mereka untuk menerima kelahiran dari perkawinan, dan menyangkut tanggung jawab mereka atas anak itu. Ya, secara singkat, doktrin gereja menggarisbawahi pentingnya pendidikan. Itu sebetulnya menyangkut seluruh aspek dari kehidupan pribadi setiap orang. Ya, jadi sekali lagi, ungkapan satu daging mau menunjukkan betapa kuat, kokoh, utuhnya ya kesatuan yang diikat dalam hidup perkawinan itu. Baik, Pastor, terima kasih. Kemudian, Pastor, pada Injil juga pada ayat yang ke-9 dikatakan bahwa apa yang telah dipersatukan Allah, berarti Allah lah yang telah mempersatukan dalam perkawinan antara suami dan istri. Nah, bagaimana hal itu dapat kita sadari, Pastor, dan apa konsekuensinya bagi kita yang mengalaminya, Pastor? Baik, yang pertama, perkawinan itu adalah lembaga kehidupan dan menjadi lembaga hidup sosial yang sangat tua. Ya, sangat tua, hampir seusia manusia. Allah yang menciptakan perkawinan. Ya, dalam kitab Kejadian Allah menghendaki bahkan menciptakan perkawinan. Ya. Dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 27 sampai 28 dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Ya. Kemudian Allah memberkati mereka, lalu memerintahkan beranak cuculah. Ya. Ini menggarisbawahi hidup perkawinan itu. Jadi sejak awal, ya hidup perkawinan itu dikehendaki dan bahkan diciptakan oleh Allah. Hal yang sama digarisbawahi juga dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 23 sampai 24. Ya, seperti tadi saya sampaikan, perempuan itu dijadikan oleh Allah dari rusuk laki-laki untuk menjadi penolong. Ya, penolong dikatakan penolong yang sepadan, mau menekankan kesetaraan, kesederajatan, kesemartabatan di antara laki-laki dan perempuan. Dan ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa laki-laki harus rela meninggalkan orang tuanya untuk bersatu dengan istrinya dan mereka menjadi satu daging. Ya, itu jadi sejak awal perkawinan itu dikehendaki bahkan diciptakan oleh Allah sendiri. Itu yang pertama. Lalu dalam kitab Perjanjian Baru, dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, di situ dikatakan bahwa perkawinan itu mengungkapkan atau melambangkan hubungan cinta kasih antara Allah dengan manusia, antara Kristus dengan gereja. Dan dasar dari hubungan itu adalah cinta. Ya, jadi hidup perkawinan itu sedemikian luhur,
ya, karena mengungkapkan hubungan manusia dengan Allah, Kristus dengan gerejanya. Ya, itu yang mau dikatakan tadi, bahwa perkawinan itu Allah yang mempersatukan mereka, ya, mengikat mereka dalam ikatan perkawinan. Ya, dengan pernyataan ini kita diajak untuk menyadari keluhuran dari hidup perkawinan sebagai sebuah lembaga kehidupan, lembaga sosial yang memang ada dalam rencana Allah dan dikehendaki dan diciptakan oleh Allah sendiri. Ya, itu. Baik, Pastor. Dan yang terakhir, Pastor, saya ingin bertanya, apakah dari Pastor sendiri ada tips and trick untuk pasutri Komsos sekalian, bagaimana agar mereka itu tidak ada keinginan untuk bercerai, Pastor, dan juga bagaimana dan apa yang harus mereka lakukan ketika mereka itu tidak bisa lagi mempertahankan hubungan mereka sebagai suami istri, Pastor. Oke, baik. Yang pertama, bacaan-bacaan suci yang kita dapat dengar, yang kita renungkan bersama pada minggu biasa ke-27 ini, seperti tadi saya sampaikan, mau mengajak kita untuk merenungkan keluhuran hidup perkawinan itu. Ya. Menjadi bapa dan ibu rumah tangga, menjadi suami dan istri, itu adalah panggilan. Panggilan yang sangat luhur, yang sangat mulia dari Tuhan. Sebagaimana ada yang terpanggil menjadi imam biarawan-biarawati, lalu ada yang diantara umat beriman dan sebagian terbesar mendapat panggilan untuk menjadi suami dan istri, menjadi orang tua terhadap anak-anak mereka. Saya mau mengajak bapak dan ibu pasangan suami istri untuk yang pertama merenungkan keluhuran dari sakramen perkawinan yang bapak ibu terima. 1 dari 7 sakramen dalam gereja Katolik adalah sakramen perkawinan. Jadi perkawinan itu bukan sekadar kontrak sosial manusiawi, tetapi dalam tanda petik kontrak ilahi, melibatkan Allah. Bahkan itu tadi dalam doktrin ajaran gereja itu menjadi sakramen. Apa itu sakramen? Sakramen adalah tanda, sarana rahmat Tuhan yang membawa keselamatan bagi orang yang menerimanya. Maka dengan sakramen perkawinan itu berarti suami istri menjadi sakramen satu sama lain juga untuk orang lain, ya, terutama untuk keluarga mereka, untuk anak. Lalu salah satu hal yang sangat unik dalam dalam sakramen perkawinan, bahwa yang menjadi pelayan bukan orang di luar diri suami istri, bukan imam, bukan uskup, bukan juga diakon yang melayankan sakramen perkawinan itu. Kehadiran imam, uskup, atau diakon di situ hanya sebagai saksi resmi gereja. Ini yang sangat khas memang dalam sakramen perkawinan. Kalau 6 sakramen lain, pelayannya adalah pribadi yang berada di luar penerima sakramen. Ya, misalnya sakramen baptis, imam, harus orang lain yang membaptis. Tidak bisa seseorang membaptis dirinya sendiri. Lalu sakramen krisma misalnya harus uskup. Begitu juga 4 sakramen lain. Tetapi untuk sakramen perkawinan, pelayannya adalah suami dan istri. Hal itu ketika mereka mengungkapkan konsensus janji perkawinan. Maka ketika itu suami dan istri menyatakan diri sebagai sakramen, itu berarti tanda rahmat Tuhan yang membawa keselamatan. Dengan demikian, ya, yang dialami dalam hidup perkawinan itu keselamatan. Ya, jadi panggilan suami dan istri itu adalah panggilan untuk membawa rahmat keselamatan untuk dia dan juga untuk orang lain, terutama untuk pasangannya dan suami istri atau orang tua terhadap anak-anak mereka. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Paus Fransiskus dalam salah satu kesempatan pertemuan dengan pasangan suami istri di Vatikan, dia mengingatkan pasangan suami istri akan ketidaksempurnaan setiap pribadi. Ya,
Paulus mengatakan bahwa kita tidak pernah memiliki seorang pribadi yang sempurna. Tidak pernah memiliki orang tua yang sempurna, saudara yang sempurna, sahabat yang sempurna, juga tidak pernah mendapatkan suami atau istri yang sempurna. Setiap orang punya kekurangan. Lalu kalau ditemukan kekurangan dalam diri pasangan, bersyukurlah. Ya, ketika kita menemukan ada kekurangan dalam diri pasangan, sekali lagi bersyukurlah. Saat itu Tuhan sedang menunjukkan jalan kepadamu sekaligus memberi tanggung jawab kepada setiap pribadi untuk mengisi kekurangan ini. Ya, inilah kira-kira ungkapan konkret dari yang seperti dikatakan oleh kitab Kejadian menjadi penolong. Ketika saya menemukan ada yang kurang dalam diri pasangan saya, di situ Tuhan sedang memberi saya tugas dan tanggung jawab, kepercayaan yang luar biasa untuk mengisi kekurangan ini menjadi sebuah kesempurnaan. Jadi jangan sampai menjadikan kekurangan dalam diri pasangan atau siapa saja sebagai alasan untuk berpisah, untuk bertengkar, apalagi untuk bercerai. Ya, sesuatu yang sangat tidak dikehendaki oleh gereja dan pasti oleh pasangan suami istri itu sendiri. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, penting sikap memaafkan. Tidak ada cinta yang sejati kalau tanpa pengampunan. Tidak ada kesetiaan yang sungguh-sungguh kalau tanpa pengampunan. Jadi mencintai, memelihara kesetiaan itu harus disertai dengan sikap memaafkan. Orang yang tidak mampu memaafkan, dia tidak akan pernah mencintai orang dan tidak pernah setia dengan tidak pernah bertahan dalam kesetiaan. Jadi dalam hidup perkawinan penting itu. Jadi sikap mencintai itu tidak ada arti sebuah kepalsuan kalau tanpa kesediaan untuk mengampuni. Dan mengampuni itu adalah salah satu cara yang terbaik untuk bertahan dalam kesetiaan satu sama lain. Ingat tadi bahwa tidak ada pribadi atau pasangan yang sempurna. Lalu yang berikut, ya, tadi saya sudah sampaikan, sadarilah bahwa hidup perkawinan itu bukan sekadar kontrak manusia, tidak. Kontrak manusia dengan Allah bahkan, ya. Karena dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus dikatakan perkawinan itu mengungkapkan atau menyimbolkan, melambangkan hubungan antara Allah dengan manusia, Kristus dengan gereja. Lalu kitab Kejadian digariskan di situ, perkawinan itu ada dalam rencana dan kehendak Allah. Jadi ada keterlibatan Allah di situ. Jadi bukan sekadar ikatan sosial manusiawi, tetapi ada campur tangan Tuhan yang sangat luar biasa di dalam hidup perkawinan. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari ini dengan baik, saya sangat yakin bahwa dalam perjalanan jatuh bangunnya hidup rumah tangga, setiap pribadi, setiap suami dan istri akan berusaha untuk menjaga apa yang luhur, apa yang mulia yang Tuhan berikan kepada mereka. Ya, dalam setiap kesempatan kita kan, kalau saya tanya ketika memberi kursus perkawinan, ya apa yang membuat kamu memilih ini, memilih itu menjadi calon suami dan istrimu? Selalu bahasanya, inilah yang diberi Tuhan. Tuhan selalu memberi berkat. Ya. Yang kita terima dari Tuhan hanya berkat. Tidak pernah Tuhan memberi kutuk kepada kita. Maka terimalah pasanganmu itu sebagai berkat untukmu dan berusahalah supaya setiap pribadi menjadi berkat untuk orang lain. Itu saya kira ya, sangat penting untuk direnungkan oleh setiap keluarga. Dan bacaan-bacaan pada minggu biasa ke-27 ini sekali lagi mengajak kita untuk merenungkan hal ini. Itu ini menurut saya, ya. Baik, Pastor. Terima kasih atas jawaban-jawabannya pertanyaan yang telah saya berikan, Pastor. Sekarang marilah kita dengarkan penegasan sedikit dari Pastor atas
rangkuman mengenai bacaan Injil pada hari ini, Pastor. Oke, baik. Yang pertama, saya mau mengajak Bapak dan Ibu untuk sebelum istirahat hari ini, ya, pada minggu biasa ke-27 ini, luangkan waktu untuk merenungkan betapa besar rahmat yang Bapak dan Ibu terima dalam sakramen perkawinan. Sangat baik Bapak dan Ibu berkumpul dan berdoa, bersyukur sebelum istirahat malam ini. Berdoa secara khusus, bersyukur bahwa Bapak dan Ibu dipersatukan dalam hidup perkawinan, dan sadarilah keluhuran dari hidup perkawinan itu. Ya, seperti tadi saya sampaikan. Yesus katakan, yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yakinkan diri Bapak dan Ibu bahwa Allah lah yang memanggil Bapak dan Ibu, mempersatukan Bapak dan Ibu dalam hidup perkawinan. Dan undanglah Allah sendiri untuk berjalan bersama Bapak dan Ibu dalam mengarungi samudera hidup perkawinan ini. Kalau kita sangat yakin dengan ini, insya Allah ya, hidup perkawinan kita dalam tantangan dan kesulitan apapun ya mampu dihadapi, ya, karena meyakini keterlibatan yang sangat penuh dari Tuhan dalam ikatan keluarga atau ikatan perkawinan itu. Ya, kami berdoa supaya Bapak dan Ibu setia dalam hidup perkawinan. Ini adalah panggilan sangat luhur, panggilan yang sangat mulia dari Tuhan, yang untuk kami para imam, biarawan, biarawati tidak mendapat panggilan itu, dan itu dikhususkan untuk Bapak dan Ibu. Itu ini. Baik, Pastor. Terima kasih atas peneguhannya, Pastor. Dan untuk menutup orsi kita kali ini, kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh Pastor. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami kembali menghaturkan syukur kami kepadamu untuk semua berkat-Mu. Kembali kami menghaturkan terima kasih banyak kepadamu Tuhan, atas semua orang, pasangan suami istri yang telah Kau panggil untuk membangun hidup rumah tangga. Dan kepada mereka Kau berikan tugas dan tanggung jawab yang sangat luhur. Melalui keluarga-keluarga ini, keberlangsungan hidup manusia di dunia ini menjadi tidak berakhir. Tuhan, jaga dan peliharalah keluarga-keluarga yang telah Kau satukan dalam ikatan perkawinan, dan bantulah keluarga-keluarga yang menghadapi berbagai persoalan dalam hidup rumah tangga mereka. Semoga persoalan itu justru membuat mereka untuk makin bersatu dalam ikatan perkawinan, dan bantulah mereka Tuhan untuk menemukan jalan mengatasi persoalan-persoalan mereka. Semoga juga calon pasangan suami istri Engkau jaga dan Kau pelihara mereka, agar apa yang Kau mulai dalam diri mereka, Engkau sendiri pula lah yang menjaga dan meneruskannya dalam seluruh perjalanan mereka selanjutnya, sehingga nanti mereka diteguhkan dalam sakramen perkawinan, dan Kau pelihara terus dalam perjalanan mereka mengarungi bahtera hidup perkawinan atau hidup rumah tangga. Demikian Tuhan, doa-doa kami yang kami unjukkan kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, terutama mereka yang kita doakan secara istimewa, keluarga-keluarga yang menghadapi berbagai persoalan dalam hidup rumah tangga, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Pastor, terima kasih yang telah membantu untuk lebih mendalami bacaan Injil pada minggu biasa yang ke-27 yang bertema mengenai hidup berkeluarga.
Baik Sobat Komsos yang terkasih, demikianlah Orsik edisi Minggu Biasa yang ke-27 yang bertemakan mengenai hidup berkeluarga. Semoga bacaan Injil pada hari ini sungguh menguatkan kita agar kita tetap setia dalam panggilan hidup kita, khususnya hidup berkeluarga. Sampai jumpa di Orsik edisi selanjutnya. Horas Yahobu Manjua-jua. Shalom. Shalom.